Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dewi Ragil dengan NIM 2214011091 dan rekan saya Muhammad Algifari Lubis dengan NIM 2214011108. Di sini, kami akan melakukan instalasi dan konfigurasi voice IP server dan klien. Pertama-tama kita menyiapkan hardware dan softwarenya, yaitu berupa satu laptop, dua buah smartphone, dan kami inisialkan dengan smartphone A dan smartphone B. Kemudian ada OS Ubuntu Virtual Machine dan Oracle VirtualBox. Nah, jadi Oracle VirtualBox itu kami hubungkan di Ubuntu Virtual Machine itu kami hubungkan di Oracle VirtualBox. Kemudian kita pastikan bahwa ketiga perangkat yaitu laptop dan kedua smartphone itu yaitu smartphone A dan smartphone B itu udah terhubung dalam satu jaringan dengan cara menghubungkannya itu bisa dengan bulan Android A sebagai access point-nya. Ini bulan Android A sebagai access point-nya. Kemudian uh, dengan menghidupkan mobil hotspot, setelah itu laptop dan Android-nya itu harus menghubungkan WiFi ke access point di Android A. Nah, selanjutnya kita langsung aja masuk ke langkah intinya. Oke, baik. Saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Nih, terus kita buka terminal. Ada Windows. Baik, setelah kita buka, kita cek IP address-nya, yaitu dengan melakukan IP config, mengetik IP config, enter. Nah, di situ telah terdapat IP address-nya, yaitu 192.168.254.227. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke Oracle VirtualBox-nya. Kita buka Ubuntu-nya. Baik, langsung aja kita buka Ubuntu-nya. Maaf, di sini akan loading mungkin 2-3 menit. Baik, saya sedikit tambahan bahwasanya karena perangkat laptop, lalu smartphone dan smartphone 1 dan smartphone 2-nya itu harus terhubung ke satu jaringan. Jadi di sini kami menggunakan konsep wireless LAN di mana di smartphone 1 kami jadikan sebagai access point ataupun hotspot yang mana nantinya laptop dan juga smartphone kedua selain smartphone yang dijadikan access point itu terhubung ke hotspot dari smartphone 1. Karena itu jika mereka berhubung di satu jaringan yang sama, maka dengan itu mereka memiliki satu akses point. Jadi bisa dibilang mereka itu berada di jaringan yang sama. Dan itu juga bisa kita sebut dengan konsep wireless local area network atau disingkat dengan WLAN. Seperti itu. Lalu yang tadi barusan dicek di terminal Windows itu untuk mengecek IP address dari WiFi yang dihubungkan alias access point alias hotspot di smartphone 1 tadi. Yang mana di situ IP address-nya 192.168 bisa di scroll. Oh ini nih, 54 dan 227. 192.168 ya, 254.227. Nah, jadi untuk apa kita melakukan ini? Karena nanti di Ubuntu-nya kita harus pastikan dia terhubung di satu jaringan yang sama. Jadi kita nanti akan ngecek apakah IP-nya itu sudah benar sesuai dengan IP host yang kita cek sebelumnya. Seperti itu. Baik, setelah melakukan loading, tampilan Ubuntu-nya itu akan seperti ini. Di sini kami nama username kami buat aja nama user, kemudian kita klik, kemudian kita masukkan password kita, enter. Kita tunggu loading lagi untuk masuk ke Ubuntu-nya gitu. Setelah loading, tampilan Ubuntu-nya itu akan seperti ini. Nah, lanjut aja kita masuk ke langkah inti berikutnya. Kita buka terminal, ada Ubuntu. Nah, selanjutnya kita lakukan kita lakukan mengecek IP address yang terhubung untuk mengecek IP address yang terhubung dengan mengetik IP maaf ifconfig. Kalau ipconfig itu tadi pada terminal Windows. Kalau ini pada Ubuntu ifconfig. Maaf, ifconfig. Enter. Nah, karena di sini belum ditampilkan IP yang sama-sama terhubung tadi yang kita cek di terminal Windows tadi. Nah, maka cara selanjutnya itu kita buka VirtualBox kita. Kemudian kita klik settings, kemudian klik network. Kita ganti netnya ini menjadi bridge adapter. Nah, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita masuk lagi ke Ubuntu-nya.
Lalu kita lakukan lagi pengecekan IP-nya dengan if config. Nah, di sini sudah tampil bahwa initnya itu 192.168.254.150. Nah, karena sudah tampil, bisa kita lakukan, maaf sebentar, kita lakukan pengecekan lagi pada terminal yang di ini tadi, di Windows-nya tadi, 192.168.254.227. Yang penting itu tiga bagian ini sih yang sama. Ini berbeda tidak apa-apa. Kita cek, ini kan ujungnya 254. Jadi, kita cek lagi, tadi initnya, nah sama. Ini sama. Kemudian, selanjutnya itu, setelah kita lakukan pengecekan IP address-nya, secara default itu virtual machine itu hanya mentranslate jaringan dari host OS dengan metode NAT. Nah, yang kayak tadi itu yang sebelum kita ubah tadi. Nah, jadi jika ditranslasikan, walaupun menggunakan jaringan WiFi yang sama, tapi IP address-nya itu akan berbeda, sehingga nggak dianggap di jaringan yang sama. Maka untuk itu pada setting network di VirtualBox yang tadi itu, yang udah kita klik tadi, kita ubah metode attach adapternya menjadi bridge adapter. Kemudian agar IP address dan WiFi dari host OS itu akan dijembatani, dihubungkan gitu lah. Sehingga di OS Ubuntu Virtual Machine itu juga menggunakan IP address-nya yang sama. Setelah kita lakukan pengecekan IP, kan dia udah sama nih. Nah, selanjutnya kita install MySQL server dengan mengetik sudo apt garis get install MySQL garis server. Baik, enter. Kita masukkan password usernya, password dari Ubuntu yang tadi kita masukkan. Ini saya masukkan. Selanjutnya kita install Kamailio-nya itu, asalnya kita install Kamailio-nya dengan mengetik sudo apt get install Kamailio. Enter. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu pada bagian menginstal modul MySQL dan TLS. Baik, sebelum kita lanjut untuk menginstal modul dari Kamailio-nya, saya ingin menjelaskan sedikit kenapa kita menginstal MySQL Server dan juga Kamailio. Kenapa kita menginstal MySQL Server itu karena di dalam Kamailio kita membutuhkan konsep database. Jadi dengan begitu kita perlu menginstal MySQL. Lalu untuk Kamailio sendiri itu merupakan aplikasi atau server untuk VoIP. Jadi nanti pas kita berkomunikasi dengan HP satu dengan HP lain, itu servernya itu di sini di Kamailio server. Jadi kita harus menginstal Kamailio tersebut. Lalu kita install lagi modul-modul pendukung dari Kamailio untuk menjalankan VoIP kita ini. Yang mana dengan menginputkan sudo apt install Kamailio MySQL modules spasi Kamailio TLS modules. Oke, kita install. Nah, jika sudah berhasil, kita perlu mengkonfigurasi Kamailio kita terlebih dahulu dengan komen sudo nano spasi garis miring etc garis miring Kamailio dan garis miring kamctlrc. Baik, kita enter, lalu kita masuk ke file konfigurasinya. Nah, di sini awalnya itu file konfigurasinya itu berisi komen-komen di setiap baris. Jadi bisa dibilang secara default isi dari konfigurasi ini tidak ada yang bisa dijalankan karena berisi komentar semua dan komentarnya itu ditandai dengan tanda hashtag atau tanda tagar. Nah, di sini kita perlu menghapus komentarnya di baris-baris tertentu. Baris-baris yang dimaksud adalah yang pertama itu SIP
SIP domain sama dengan ini awalnya juga bukan IP yang tertera. Awalnya itu kayak SIP domain sama dengan kamailio.org. Nah, di situ karena kita pakai access point atau kita pakai LAN, jadi kita harus memasukkan IP IP dari access point kita. Yang mana IP access point kita tadi juga sudah dicek di prompt ifconfig tadi, yang mana itu 192, atau bisa kita cek ulang dengan klik itu di atas kiri, lalu ifconfig. Nah, bisa kita lihat di sini, ini kita IP address access point kita itu di Ubuntu OS 192.168.254.150. Nah, itulah yang kita masukkan di konfigurasi SIP domain. Nah, lalu setelah itu DB engine itu kita hapus tagarnya, lalu juga DB host, scroll ke bawah lagi, lalu DB path, DB rw user, DB rwpw, DB ro user, DB ropw, dan yang terakhir DB access host. Dan di DB access host ini juga kita perlu menggunakan atau memasukkan IP address dari access point kita di Ubuntu yang kita cek tadi di ifconfig. Untuk memastikan ulang bisa kita cek 192.168.254. Oke. 254.150. Bisa ke atas lagi? Oke, karena kita sudah memastikan IP address-nya sudah benar, jadi sebenarnya bisa kita save dengan menekan Ctrl O, lalu kita enter. Nah, sebelum kita tutup filenya, saya ingin menjelaskan ulang bahwasanya di konfigurasi ini komentar yang kita hapus, zip domain, DB engine, DB host, lalu DB, intinya yang kita ubah isinya itu hanya zip domain dan DB host access yang kita ubah ke IP address access point kita. Nah, ini kan sudah kita save tadi dengan Ctrl O dan Enter, lalu kita tinggal keluar dari file konfigurasi ini dengan menekan Ctrl X. Baik. Nah, setelah itu kita juga perlu mengkonfigurasi hal lain, yaitu dengan sudo nano etc garis miring etc garis miring default garis miring kamailio. Yang mana di konfigurasi kali ini tidak begitu ribet karena hanya tiga saja yang harus kita konfigurasi, yaitu run kamailio sama dengan yes, user sama dengan kamailio, dan group sama dengan kamailio. Dan tidak perlu kita utak-atik selain menghapus tagarnya, menghapus komentarnya. Baik, setelah itu kita Ctrl O dan Enter. Lalu kita Ctrl X untuk keluar. Nah, setelah kita sudah melakukan konfigurasi tadi, kita bisa restart dulu kamailio kita dengan mengetikkan sudo service kamailio restart. Nah, setelah itu ini tahapannya sebenarnya lumayan panjang kalau belum membuat database-nya, tapi karena kami sudah membuat database-nya, ini kita buat database dengan memasukkan sudo kamdbctl create. Ini untuk membuat database-nya. Oke, kita masukkan password MySQL-nya, passwordnya itu kamailio rw, password default-nya, kalau kita tidak mengutak-ngatik sebelumnya. Oh ya, ini dan juga jika tampilan seperti ini, kita tekan Latin 1. Kita ulang. Untuk membuat database-nya. Dengan sudo kamailio dbctl create. Nah, lalu kita enter dan masukkan passwordnya kamailio rw. Pastikan tidak salah karena nah ini Latin 1. Oh, maaf sebelumnya, karena saya sebelumnya sudah bilang bahwasanya database sudah dibuat, jadi kita tidak bisa membuat database baru karena ini mungkin tidak bisa di override. Jadi database-nya
Jika sudah selesai dibuat, tidak perlu dibuat lagi. Kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Ragil. Setelah kita melakukan sudo service Camellia restart, kemudian kita lakukan sudo netsat. Kemudian untuk tujuan kita itu untuk memastikan apakah server Camellia itu udah terhubung sama IP address access point-nya. Nah, kemudian karena saya typo lagi, saya salah ketik lagi, jadi kita ulangi lagi masukkannya. Sudo netsat, karena tadi saya ada di sini typo, kemudian saya ulangi lagi dan masih ada kesalahan di sini, jadi saya ulangi lagi ketik, kemudian saya klik enter. Jadi yang sebenarnya itu yang ini. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah masukkan netstat itu, jadi tujuan netstat itu untuk memastikan apakah server Camellia itu udah terhubung dengan IP address access point-nya. Nah, setelah itu kita tambahkan akun first IP yang nantinya akan digunakan di Android dengan perintah pkmctl add, kita masukkan password-nya. Nah, selanjutnya setelah kita tambahkan akun first IP yang nantinya akan kita gunakan di Android dengan perintah kmctl add. Tadi passwordnya saya masukkan situ 1212, kemudian spasi 1212. Nah, ID-nya itu 1212. Nah, passwordnya itu saya masukkan juga 1212. Kemudian kita klik enter. Tadi saya ada kesalahan karena saya lupa masukin passwordnya. Yang saya masukkan hanya ID-nya aja. Nah, kemudian di situ kita masukkan user yang kedua lagi. Yang kedua untuk handphone yang B. Tadi kan untuk handphone yang A. Sekarang handphone yang B. Di situ saya masukkan 3434 untuk ID-nya. Maaf. Kita masukkan dulu KAMCTL add untuk menambahkan user yang baru, yaitu untuk handphone yang B-nya. KAMCTL add satu, di sini ID-nya saya buat 3434, kemudian passwordnya saya buat 3434 juga. Enter. Nah, di sini sudah selesai. Langsung saja kita hubungkan ke handphone. Mungkin rekan saya ada ingin membantu menjelaskan. Baik, setelah ini selesai, akun yang kita buat di server Camellia sudah selesai, dan nanti masuk ke database Camellia. Lalu di handphone ini kita download aplikasi VoIP di kedua handphone. Ya. Lalu, salah satu contoh aplikasi itu Zyper. Nah, kemudian kita sebenarnya klik banyak aja. aplikasinya. Ya, cuman Ada kami memilih Zyper karena dia free. Ya. Cuman ini langsung aja kita masuk. Mungkin saya akan melakukan rekam layar dari handphone saya aja agar terlihat jelas. Pertama itu kita klik agree and continue. Ini kita skip aja. Kemudian kita klik yes. Selanjutnya kita masukkan. Di sini username-nya itu yang telah kita buat tadi ya. Yang pertama itu ini untuk user yang pertama yaitu ID-nya 1212. Kemudian add IP address-nya 192.168.25. Ya, baru kita masukkan passwordnya tadi itu 1212 juga yang saya buat tadi. Baru create account. Baik, selanjutnya hostname or provider. Nah, di sini kita masukkan juga 1212 add IP address yang udah otomatis ada di hostname or provider ini. Kemudian kita klik aja next. Use anyway, kita masukkan lagi authentication username-nya. Dan kita masukkan ini akun setupnya, kita masukkan username tadi 1212 add 1212 add IP addressnya lagi 192.168.254.150. Oke. Outboundnya nggak usah kita isi, langsung kita next aja. Finish. Izinkan. Oke. Kita pengaturan Zypernya kita izinkan. Baik, setelah itu selesai. Ini sudah bisa digunakan. Hal ini kita lakukan juga pada handphone yang kedua. Namun jangan lupa bahwa username dan passwordnya itu yang udah kita masukkan di add user tadi. Baik, setelah tadi kita sudah mendaftarkan akun di kedua smartphone dengan mendaftarkan akun sesuai dengan yang didaftarkan di Camellia server tadi. Jadi kita sudah mendaftarkan dua akun di masing-masing HP, ada akun 1212 dan ada akun 1212 dan 3434. Setelah itu kita testing atau kita lakukan percobaan untuk melakukan panggilan telepon ataupun mengirim sinyal ataupun request telepon
dan kita lihat bagaimana respon dari penerima telepon. Apakah nanti akan masuk sinyalnya atau bagaimana. Nah, di sini di akun 3434 kita ingin mencoba menelepon akun 1212 dengan hanya menekan atau username-nya saja. menginputkan username-nya saja 1212. Baik, kita coba telepon. Ini belum terjadi apa-apa. Oke, langsung saja kita pencet. Langsung terhubung. Nah, itu langsung masuk teleponnya. Ini bisa kita angkat. Udah, coba diangkat. Dia sistemnya memang seperti panggilan telepon biasa. Nah, coba diangkat. Angkat. Halo. Suaranya terdengar? Halo. Belum terdengar, agak didekatkan coba. Halo. Atau di speaker. Halo. Tunjukkan layar kedua HP coba. Nah, itu lagi melakukan panggilan antara telepon pertama dengan telepon kedua. Dan di sini sebenarnya konsepnya mirip dengan panggilan telepon biasa. Hanya saja di sini kita menggunakan jaringan WLAN atau wireless local area network, tidak menggunakan internet, tidak juga menggunakan pulsa. Jadi dengan melakukan ini sebenarnya kita dapat menghemat biaya. Namun melihat teknologi di zaman sekarang yang sudah berkembang pesat, sepertinya melakukan hal ini bukan sesuatu yang bisa dibilang efektif. Efisien. Ya, bisa kurang dibilang efisien juga. kurang efisien karena sekarang itu kalau kita ingin Nggak ada melakukan yang panggilan, namanya tidak WhatsApp. perlu mengisi pulsa, hanya butuh internet, dan juga kita tidak perlu melakukan panggilan hanya di lingkup lokal area network saja. Kita bisa melakukan panggilan di lingkup global di seluruh dunia dengan bantuan internet. Begitulah ya bisa dibilang sudah canggihnya teknologi kita sekarang, sehingga VoIP ini tidak praktis untuk dipakai sekarang, namun ini bisa jadi bahan pembelajaran kita untuk mengenal atau untuk mengetahui bagaimana voice IP bekerja seperti itu. Nah, mungkin bisa kita coba untuk mematikan dari sini. Nah, ya coba kita ubah pemanggilnya dan Ini sudah saya penerimanya. matikan. Sudah saya matikan, tidak ada panggilan lagi. Oke. Coba kita tes dulu nih, gimana kalau dibalik tadi kan dari Oh, iya. Benar. 434 ke 1212. Coba di 1212 ke 3434. Apakah Oke, ini kita telepon sama-sama ke bekerja? telepon yang ini. Langsung saja kita telepon. Masih terhubung. Mungkin langsung Nah, angkat aja. juga. Udah bisa. Halo. Suaranya kurang terdengar mungkin karena tidak menggunakan speaker ya. Ya. Nah, jadi berdasarkan analisis kami, kami memiliki keberhasilan koneksi, yaitu server dan klien itu berhasil terhubung dengan jaringan wireless LAN yang sama dengan latensi yang minimal. Kemudian keberhasilan panggilan, kami berhasil melakukan panggilan suara dari satu akun ke akun yang lainnya. Dan juga berhasil dilakukan dengan kualitas suara yang baik dan menunjukkan keberhasilan integrasi dan konfigurasi dari voice IP-nya. Kendala yang kami hadapi itu di saat menginstal terkadang terjadi error, yang mana perlu tahap lebih baik untuk memperbaiki errornya. Nah, syukurnya saat melakukan tadi, kami tidak terlalu mengalami banyak kendala. Namun sebelum melakukan perekaman video ini, kami ada mengalami beberapa kendala. Namun alhamdulillahnya kami bisa mengatasinya dengan baik. Sedikit kendala Mungkin baik. ini juga ada sedikit lantai. Ya. Nah, jadi kesimpulan dari proyek ini bahwa proyek ini tuh berhasil menunjukkan bahwa dengan menggunakan sistem operasi outsource dari perangkat lunak voice IP, komunikasi suara dapat dilakukan antar dua smartphone dalam jaringan lokal. Dengan begitu, kita bisa menerapkan panggilan hemat biaya ini tanpa putus maupun internet, walaupun berbasis wireless LAN. Demikian mungkin penutupnya boleh dari Adi. Demikian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.